Halo dan selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kali ini kita akan bedah tumpukan catatan yang Anda kirimkan. Semuanya berputar pada satu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi ternyata, wah, rumit banget. Siapa sebetulnya yang berhak bertanya dan meminta informasi dari badan publik? Dan jujur aja ya, ada satu fakta dari catatan Anda yang langsung bikin saya kaget. Ternyata Anda yang lagi dengerin sekarang, dimanapun Anda berada, entah itu di Jakarta, di New York, atau di Tokyo, secara hukum, Anda bisa kirim permintaan informasi resmi ke pemerintah Inggris besok pagi. Dan mereka wajib proses itu. Betul sekali. Ini bukan teori loh. Ini aturan main mereka. Pertanyaannya kan, kok bisa gitu? Nah, untuk jawab itu, kita kayaknya harus mundur sedikit. Kita bedah dulu fondasinya. Office dan hukum yang kuat banget. Sumber Anda ini nunjukin dengan sangat baik kalau hak atas informasi itu bukan sekedar hadiah. bukan fasilitas dari negara gitu ya? Betul, bukan. Ini adalah hak asasi manusia. Fundamental. Sama fundamentalnya dengan hak untuk hidup. Oke, Kita mulai dari situ. hak asasi manusia. Ini kata-kata yang berat ya. Di catatan Anda dijelaskan kalau status ini datang dari dua jalur pemikiran utama yang saling mendukung. Betul. Jalur pertama itu melihatnya sebagai hak yang berdiri sendiri, hak otonom. Dan ini bukan ide kemarin sore loh. Kita harus balik ke tahun 1946. Wah, jauh banget. Jauh. Tepat setelah Perang Dunia Kedua, PBB baru terbentuk. Majelis Umum PBB waktu itu mengeluarkan Resolusi 59. Di tengah puing-puing perang, dunia coba bangun tatanan baru yang lebih transparan kan? Nah, resolusi ini salah satu pilar pertamanya. Dan bahasanya itu luar biasa kuat. Di catatan Anda ada kutipannya. Resolusi itu menyebut kebebasan informasi sebagai the touchstone of all the freedoms. Batu ujian. Batu ujian. Wow, itu dalam banget ya artinya. Maksudnya semua kebebasan lain, berpendapat, berkumpul, itu diuji di atas kebebasan informasi ini. Tanpa ini, yang lain itu cuma ilusi. Gitu kan? Persis. Coba bayangkan, gimana Anda bisa punya pendapat yang kuat soal kebijakan lingkungan kalau Anda nggak punya akses ke data polusi yang mereka miliki? Mustahil kan? Nggak bisa. Atau gimana Anda bisa memilih pemimpin secara bijak kalau nggak tahu rekam jejaknya? Kebebasan lain jadi ompong tanpa informasi. Nah, ini membawa kita ke jalur kedua. Oke. Yang melihat hak ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kebebasan berekspresi. Ini pasti merujuk ke Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Tepat sekali. Pasal 19. Pasal 19 kan? Betul. Pasal 19 DUHAM itu kayak cetak biru kebebasan berekspresi di era modern. Dan di dalamnya secara eksplisit disebut kalau hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi. 3 kata kerja aktif ya. Mencari, menerima, memberikan. Betul. Tunggu, kata mencari itu yang menarik buat saya. Itu menyiratkan peran aktif. Kita bukan cuma penerima pasif dari apa yang pemerintah mau kasih. Kita punya hak untuk proaktif. Untuk menggali, untuk mengejar data. Nah, Itu mengubah dinamika kekuasaan secara total kan? Anda menangkap esensinya. Itu pergeseran dari rakyat yang nunggu dikasih tahu. Menjadi rakyat yang berhak untuk tahu. Tapi di sini ada pertanyaan penting. Resolusi PBB 46 dan DUHAM 48. Keduanya kan dokumen yang luar biasa penting ya. Tapi sifatnya lebih ke deklarasi moral. Belum ada gigi hukumnya gitu. Tepat. Belum ada gigi hukum yang benar-benar mengikat negara. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Seberapa mengikat sih dokumen-dokumen kayak gitu? Apa ada semacam polisi internasional yang bakal datang kalau ada negara yang melanggar? Atau ini lebih ke soal komitmen aja? Pertanyaan yang sangat valid. Dan disinilah potongan puzzle berikutnya dari catatan Anda masuk. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966. Oke. Inilah momennya. Momen di mana ide-ide luhur tadi diubah jadi kewajiban hukum internasional yang konkret. Bagi negara-negara yang meratifikasinya tentunya. Pasal 19 di Kovenan ini menggemakan lagi bahasa DUHAM. Tapi sekarang dengan status perjanjian hukum tepat. yang mengikat. Jadi ini evolusinya ya? Iya. Dari ide besar pasca perang di tahun 46, Iya. jadi prinsip universal di tahun 48, Iya. dan akhirnya dikunci jadi kewajiban hukum internasional di tahun 66.
Jelas banget benang merahnya. Tepat sekali. Dan evolusi ini menunjukkan betapa komunitas internasional semakin yakin kalau transparansi dan akses informasi itu bukan pilihan, Tapi sebuah keharusan. sebuah keharusan. Oke, kalau kita udah sepakat ini hak asasi yang punya dasar hukum kuat, Iya. kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Hak untuk siapa dan kewajiban untuk siapa? Catatan Anda menyajikannya dalam kerangka yang sangat jelas sih. Sangat jelas dan menurut saya sangat kuat. Kerangkanya begini, pemegang hak atau rights holder adalah setiap individu manusia. Titik. Bukan warga negara, bukan penduduk, tapi manusia. Di sisi lain, pemangku kewajiban atau duty bearer adalah negara. Setiap individu manusia, dua kata itu individu manusia, implikasinya liar banget. Artinya, hak ini melekat pada kita karena kita manusia, bukan karena kita pegang paspor negara tertentu. Disitulah letak revolusinya. Ini memisahkan hak dari kewarganegaraan. Tapi, saya bisa bayangin ada yang dengerin ini dan mikir, tunggu dulu, ini kedengarannya naif. Iya. Masa sih negara nggak boleh bedain warganya sendiri sama orang asing? Pasti ada yang mikir, ini kan urusan dalam negeri kami, uang pajak kami, kenapa orang luar harus ikut campur? Nah, persis. Itu kan argumen yang paling sering muncul. Semacam proteksionisme informasi, gitu ya. Gimana kerangka HAM ini menjawab argumen itu? Kerangka HAM ini menjawabnya dengan bilang kalau di dunia yang serba terhubung ini, konsep urusan dalam negeri itu makin kabur. Coba, Anda bayangkan, Anda peneliti lingkungan di Indonesia, lagi mempelajari dampak deforestasi yang didanai perusahaan multinasional yang berbasis di Belanda. Oke. Atau Anda investor kecil di Malaysia yang dirugikan kebijakan lembaga keuangan di Amerika Serikat. Kebijakan yang dibuat di satu negara punya dampak langsung lintas batas, kan? Betul. Nah, gagasan bahwa Anda nggak berhak bertanya cuma karena bukan warga negara di sana, itu jadi nggak relevan lagi. Jadi, ini pengakuan bahwa masalah-masalah modern, iklim, ekonomi, kesehatan, itu nggak peduli sama garis batas di peta. Sama sekali nggak peduli. Dan untuk bikin ini lebih konkret lagi, di catatan Anda ada kutipan dari dokumen bernama Principles on Right to Information Legislation. Dokumen itu benar-benar memaku argumen ini. Gimana bunyinya? Dokumen itu bilang, hak ini harus tersedia untuk semua orang dan organisasi, baik formal maupun informal, tanpa memandang kewarganegaraan atau tempat tinggal. Wow! Itu penegasan paling lugas yang bisa Anda dapatkan. Tanpa memandang kewarganegaraan atau tempat tinggal. Jelas banget. Ini seperti mengubah pertanyaan dari Anda siapa dan dari mana. Menjadi apakah informasi yang Anda minta ini bersifat publik? Fokusnya geser total. Anda merangkumnya dengan sempurna. Dari identitas pemohon ke sifat informasinya. Tepat. Itu perubahan paradigma yang fundamental. Ini semua terdengar luar biasa secara prinsip. Tapi kita tahu, ya, dunia nyata seringkali lebih berantakan. Kita udah singgung contoh Inggris di awal. Bisa kita dalami lagi. Seberapa nyata sih praktik ini? Apa Inggris cuma anomali yang aneh? Inggris itu contoh yang paling ekstrim dan paling jelas. Tapi mereka nggak sendirian. Catatan Anda juga menyebut negara-negara lain. Jepang, Kanada, Norwegia, Swedia. Undang-undang mereka memberikan hak ini kepada setiap orang yang secara efektif mencakup non-warga negara. Oke. Tapi mari kita balik ke Inggris, karena pernyataan mereka itu sangat tidak ambigu. Ya, pernyataan dari The National Archives mereka itu patut diulang. Mereka bilang, anyone, anywhere in the world can make an FOI request. You do not have to be a UK citizen or live in the UK. Coba deh, kita resapi dulu kalimat itu. Siapapun, dimanapun di dunia. Ya. Itu bukan cuma pernyataan kebijakan. Itu sebuah filosofi. Yang menarik di sini adalah implikasinya bagi konsep akuntabilitas. Ini berarti pemerintah Inggris secara sadar membuka diri untuk diawasi. Bukan cuma oleh rakyat dan media domestiknya, tapi oleh siapapun dari 8 miliar penduduk bumi yang punya koneksi internet. Gila. Mereka seolah bilang, tindakan kami berpotensi berdampak global, oleh karena itu kami bertanggung jawab secara global. Saya coba bayangin skenario praktisnya ya. Katakanlah ada seorang jurnalis investigasi di Brazil. Dia lagi melacak aliran dana mencurigakan dari perusahaan tambang yang terdaftar di London Stock Exchange. Oke. Berkat aturan ini, dia bisa secara resmi minta data dari regulator keuangan di Inggris untuk laporannya. Ini alat yang sangat kuat. Tepat. Ini bukan lagi soal urusan dalam negeri, ini soal akuntabilitas global.
Ini ngasih alat ke para pengawas, jurnalis, akademisi, aktivis di seluruh dunia untuk minta pertanggungjawaban dari pusat-pusat kekuasaan dimanapun mereka berada. Tapi tentu aja ini bikin ada pertanyaan lain kan? Nggak mungkin semua informasi bisa dibuka gitu aja. Pasti ada batasannya. Di mana garisnya ditarik? Gimana kalau ada yang iseng dari negara lain, terus minta cetak biru senjata nuklir Inggris misalnya? Tentu saja ada batasan. Dan catatan Anda juga menyinggung nuansa penting ini. Hak atas informasi sama seperti hak asasi manusia lainnya, bukan hak yang absolut. Oke. Hak ini bisa dibatasi. Tapi, dan ini tapi yang paling penting, pembatasan itu harus didasarkan pada alasan yang sah, alasan yang diakui secara internasional, bukan berdasarkan identitas si pemohon. Oke, jadi bedanya di situ. Persis. Alasan yang sah itu misalnya untuk melindungi keamanan nasional, atau privasi pribadi seseorang, rahasia dagang, atau proses penegakan hukum yang lagi jalan. Masuk akal. Jadi, kalau ada permintaan untuk cetak biru nuklir, penolakannya bukan karena, maaf Anda bukan warga negara Inggris. Bukan itu alasannya. Bukan. Tapi karena, maaf, informasi ini dikecualikan demi keamanan nasional. Saya ngerti. Jadi argumen penolakannya harus selalu balik ke sifat informasinya, bukan ke paspor orang yang bertanya. Betul. Penolakannya harus objektif dan bisa diuji. Argumen kayak, kami nggak kasih ini karena Anda orang asing, secara prinsip nggak sah. Tepat sekali. Kuncinya adalah non-diskriminasi. Pembatasan berlaku sama untuk semua orang, baik warga negara maupun bukan. Ini memastikan kalau pintu untuk bertanya itu pada dasarnya selalu terbuka. Meskipun beberapa ruangan di dalamnya mungkin terkunci. Mungkin terkunci, tapi karena alasan yang sangat spesifik dan bisa dibenarkan. Oke, ini benar-benar menjernihkan banyak hal. Kalau saya coba tarik benang merah dari semua yang kita diskusikan dari catatan Anda, rasanya ada 3 momen aha yang paling menonjol buat saya. Coba kita dengar. Pertama, gagasan bahwa hak untuk tahu itu bukan sekedar fasilitas atau kebijakan yang bagus, tapi benar-benar sebuah hak asasi manusia yang fundamental, yang jadi pondasi untuk kebebasan-kebebasan lainnya. Betul, itu fondasi utamanya. Kedua, dan ini yang paling mengubah cara pandang saya, adalah sifat universalnya. Bahwa yang jadi pemegang hak ini adalah kita sebagai manusia, bukan kita sebagai warga negara. Identitas, paspor, tempat tinggal, semua itu nggak relevan. Poin yang krusial. Dan ketiga, ini semua bukan cuma teori indah di atas kertas. Ada negara-negara maju kayak Inggris yang secara sadar dan eksplisit membuka diri mereka terhadap pengawasan global. Itu membuktikan kalau prinsip ini bisa dan memang diterapkan di dunia nyata. 3 poin itu merangkum esensinya dengan sangat baik. Ini adalah perjalanan dari sebuah ide yang lahir dari trauma perang, jadi prinsip hukum global, dan akhirnya jadi praktek nyata. Yang mengubah cara kita memahami transparansi dan kekuasaan? Benar. Dan mungkin ini ada satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Oke. Setelah kita paham bahwa hak ini bersifat universal, memunculkan satu pertanyaan lanjutan yang besar. Jika sebuah negara punya kewajiban untuk transparan, tidak hanya kepada warganya sendiri tapi kepada seluruh dunia, bagaimana ini mengubah cara kita memandang konsep kedaulatan dan akuntabilitas pemerintah di era yang serba terhubung ini? Pertanyaan yang bagus sekali. Ini bukan lagi soal akuntabilitas yang dinilai pas pemilu setiap beberapa tahun ya, tapi soal akuntabilitas yang berjalan setiap hari, setiap saat, kepada audiens global yang tak terbatas. Ini benar-benar mengubah segalanya. Terima kasih banyak telah berbagi sumber-sumber yang sangat mencerahkan ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.